Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, Bapak sambil ngobrol. Permasalahan apa? Permasalahan saya punya tanah di Serobot. Apa? Punya tanah di Serobot. Punya tanah di? Di Serobot, akhirnya dibikin lagi. Heeh. Diuruskan saya sampai Mahkamah Agung dikalahkan. Mic-nya mana nggak kedengeran? Tujuannya mau di PK. Mau Terus? PK. Ya udah. pengennya menang, Pak. Tanahnya di mana? Di Indramayu, Wibutin Balongan. Berapa luas? 5 ribuan, 4.000 sekian. Kalau dirupiahin berapa uangnya? Sekitar 1,5 miliar. Kalau di rumah ya beda lagi. Kalau saran saya sih, kalau Bapak setuju, Bapak pilih masuk surga apa masuk neraka? Saran saya sih masuk surga. Jangan diurus, diabaikan, dilegowoin, lapang dada, nanti Bapak masuk surga. Orang yang nyerobot tanah, orang yang nyerobot uang, orang yang rebutan warisan. Jadi Bapak nih misalkan warisan, rebutan. Haknya Bapak minta warisannya, sementara dikuasai nama saudara kandungnya, Bapak rebutan. Itu Bapak rebutan masuk neraka jahanam, bahasanya begitu. Karena tanah itu sakral. Tapi nanti gue rugi dong. Enggak, Pak. Saya kan punya warisan dari bapak kandung saya. Dia diambil sama adik bapak kandung saya di Jawa Tengah. Jadi harusnya kan dapat di saya karena papa saya meninggal saya umur 3 tahun. Jadi diambil semua sama adik-adiknya dia. Saya bilang enggak saya urusin. Nah akhirnya ribut. Akhirnya ribut. Nah, kita nggak urusin. Alhamdulillah saya umurnya panjang, dia umurnya pendek semuanya. 1. 2, saya punya mobil Rubicon, saya punya Hummer, saya punya Alphard Velfire, saya punya Dodge Journey, saya punya kuda 200 ekor, saya punya sapi, Bapak hitung sendiri. Saya punya anak yatim 2000, yang aktif 500. Jadi Bapak legowo, lapang dada. Saran saya begitu. Nanti Allah ganti minimal 10 kali lipat. Jadi kalau 1,5 miliar, 10 kali lipatnya berarti 15 miliar. Saran saya begitu. Saran saya sih begitu. Tapi kalau Bapak mau perjuangin tanahnya itu, nggak apa-apa, kita ajarin. Tapi Bapaknya nanti nggak masuk surga. Kan jadinya apa? Hatinya kan jadinya kita jadi busuk, jengkel sama dia. Hati kita busuk. Kalau hati busuk kan kayak kita panas. Jadi dikasih bensin tambah meledak. Dikasih apa aja jadi ngebakar. Janganlah. Lebih baik legowo. Nanti Allah ganti. Alhamdulillah Pak. Anak saya 3-tiganya dokter. Nomor 1 perempuan dokter. Suaminya dokter. Nomor 2 dokter. Suaminya dokter. Anak saya nomor 3 dokter. Tapi ini anaknya bapak saya yang rebutan warisan. Anaknya semuanya tinggal di kampung. Nggak ada yang sukses. Nggak ada yang punya mobil. Tapi anak saya pakainya mobilnya Dodge Journey 3600 cc. Mercy E500. B180. Pajero Sport Dakar 3. Fortuner terbaru 3. CRP Hybrid 3. Masing-masing punya satu-satu. Nah maksud saya, kenapa Bapak nggak legowo? Legowo aja. Dari PN ya sampai PT. Jangan, udah biarin aja legowo, lapang dada. Karena orang legowo itu dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak legowo, dekatnya sama setan. Setan kan lagi nyari jamaah Pak. Setan lagi nyari jamaah. Yang mana nih buat temen gue di neraka. Nah ini kesempatan nih. Lagi ribut-ribut tentang warisan. Dia ngomporin Bapak. Udah lawan. Ayo lawan lah. Kita masuk ke situ. Push. Ambilin. Janganlah. Tenang Pak, nanti saya ajarin utang lunas. Gampang nggak.
Kita nih mantan-mantan utang, Pak. Mantan-mantan pemain utang, pemain utang, pemain utang, pemain utang, pemain utang. Ini empat-empatnya pemain utang semua. Saya nggak bohong. Utang lo berapa ntar gue yang lunasin. Yang penting lo legowo. Alah kecil bos. Yang 100 miliar aja gue lunasin. Lo tau gak kenapa utang lo nggak lunas-lunas? Iyalah keburu ada perluan top up lagi. Bulan top up lah ada. Berarti lo makin pinter dong. Top up mulu. Ada mas tambahan kata ini ditawari lagi nggak ngambil ya perlu ada. Tutupnya nggak ada Pak Haji. Tututnya nggak ada. Pesan dari siang. Seadanya aja berapa buat syarat aja. Seadanya berapa? 5 kilo nggak apa-apa. 10 kilo nggak apa-apa. Buat syarat aja. Gue bayar mahal deh. Berapa harganya lo jual? Gue bayar mahal gitu. Gue bayar mahal. Buat lomba. Buat lomba. Yang buat belanja yang 100 ribuan udah kepake belum? Ini buat bayar tutut tuh nih gua kasih nih. Lu buat bayar tutut. Tuh buat bayar tutut. Ambilin tas hitam gue. Tuh buat beli tutut dulu. Tututnya anak yatim. Lomba. Ini buat belanja besok. Masakin apa yang anak-anak favorit? Yang anak-anak favorit apa? Bakso? Apa ayam yang kemarin ada orang, nggak tahu orang sedekah ya kemarin ya? Ayam ya? 400 kilo deh. Tiap hari Jumat katanya. Ji, gue sedekah 400 kilo ayam tiap Jumat, barokah. Gantinya uang karena gue dagang ayam. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah bikin ayam itu, ayam panggang, ya. Yang ada kuahnya apa? Sama cucurak bikin panjang, bisa? Cucurak lagi. Ya. Yeah. Lomba masker lumpur di muka ya, ibu yatim ya. Boleh gak sekujur tubuh? Boleh, ntar gue dapat kasih hadiah 100 juta. Pokoknya kalau ibu yatim dimaskerin dari ujung pala sampai ujung kaki sampai alat kelaminnya dibentuk pakai lumpur, gue kasih 100 juta. Ya. Ya, umumin ya, ibu yatim yang pakai masker lumpur sampai alat kelaminnya minimal di alat kelaminnya dikasih lubang dikit. Ya. Kan gue nggak tahu lubang ada apa nggak, jangan-jangan buntu, gue punya ada lubang, bisa? Ya, hadiahnya berapa? 100 juta. Ya, ya udah. Nanti bapak gue ajarin utangnya lunas, tenang aja gue. Tapi lo berani gak itu apa namanya? Legowo dulu tuh yang tanahnya Indramayu 1,5 miliar tuh lo lepas, nggak lo perkarain, dan lo lupain nilainya 1,5 miliar. Sambil gua ajarin utangnya lunas nih, ntar gua ajarin. Bahkan lo kalau bisa gua ajarin tunai 10 miliar nih. Sekarang gua ajarin bulan depan lo udah pasti sebelum lebaran udah harus cair 10 miliar. Ntar gua ajarin. Deketin Mike. Yang penting jangan melanjutkan masalah itu ya tanah gitu. Nggak usah. Masalah kitanya kena hutang masalahnya. Nggak usah bos. Bos, gue kalau dipikirin juga pening juga bos. Tanah bokap gue diserobot. Yang nyerobot mending siapa? Adik kandungnya semua. Kan saudara bokap gue 4. 3 yang nyerobot. Gue mau perkarain adik kandungin bokap gue, om gue, tante gue. Gue inget dulu. Legowo. Ya udah lapang dada. Alhamdulillah. Gue 2 bersaudara, gue sama kakak gue. Alhamdulillah gue jadi direktur. Di usia 26 tahun, gue udah jadi direktur. Tahun 96. Kan gue lahir tahun 70.
Gaji gue udah 40 juta waktu itu jadi direktur di bank. Oh, di Iya, 40 juta tuh, 96. Kalau sekarang yang gantiin posisi gue, gajinya udah sekitar 500 juta, 400 sampai 500 juta. ya 10 kali. Iya, sekarang. Nah, tapi kalau lo nanti ribut-ribut, nanti lo asam urat, kolesterol, pegel linu. Baik. Proses berkas masuk di pengacara masih penasaran gitu. Gimana? Gak usah. Kalau pengacara emang begitu bos. Kalau bisa lo ayo. Iya kan lo nanti bayar dia. Lo mesti bayar dia minimal uang transport lo mesti bayar. Walaupun lo belum bayar dia, minimal uang kehadiran dia di persidangan lo mesti bayar. Jelas dari PN, PT, dari Muhammad saya penasaran jadi pindah mereka ada yang bujukin sih. Nah, jadi kita ya udah gimana bakal lurus lagi. Udah ada unsur dari keluarganya yang waktu membuat surat bikin-bikinan tuh membantu saya. Oh namanya apa ya? Namanya tuh ada permasalahan yang menyusul tuh namanya teh untuk di namanya ya lah untuk membantu dari pihak lawan. Iya, semua memang begitu bos. Tapi lo udah masuk ke dalam pinggir-pinggir neraka bos. Udah di bibir neraka. Belum masuk neraka belum. Masih di bibirnya aja. Makin lo kesel, makin lo jengkel, makin lo dendam, lo udah mau masuk ke dalam. Karena biasa bos, kalau kita udah di persidangan, itu udah timbulnya kita udah. Ya karena kita juga udah ngeluarin ini sampai ternyata kan nggak kembali, biasanya kembali. Enggak. Kalau pas di sana dengan alasan ini kan ada perantara juga sih nggak langsung. Jadi kita ya ada. Janganlah bos. Nanti Allah ganti bos. Karena ayatnya Allah kan gini. Ayatnya ini begini bos. Ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik sama Allah. Bahwa ini hanya cuman permainan. Ini hanya cuman senda gurau. Tenang aja. Allah pasti ganti. Bos. Karma di dunia tuh berlaku. Karma di dunia berlaku. Iya. Bos, coba lo lihat deh. Ada gak penduduk muka bumi ini yang nakalin sesama penduduk muka bumi? Apakah itu nakalin tentang uang? Jadi dia minjem duit ke bapak. Dia gak balikin. Apa balasannya dari Allah bonusnya? Keluarganya kawin cerai. Istrinya kawin cerai. Lakinya kawin cerai. Anaknya kawin cerai. Ambil Mbak Gunjam lagi. Nah, anaknya tuh meninggal tabrak. Pasti bos. Lo lihat lah. Gak usah gue sebutin lah. Pemimpin negeri ini. Coba lo lihat anak-anaknya. Ada gak yang bagus? Gak ada. Gak usah gue sebutin namanya dah. Lo udah tahu udah siapa pemimpin negeri ini. Tenang aja bos. Jadi orang yang rame-rame warisan balik lagi bos. Tenang aja. Yang penting lo punya prinsip berprasangka baiklah kepadaku. Kunya tuh Allah. Nanti lo gue ajarin. Oke? Yuk bapak mic-nya. Namanya siapa, permasalahan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Sudiawan dari Kuningan. Ini Pak Haji, saya kan pindah ke kampung ya, sudah 2 tahun dari Jakarta. Ya. Dulu di Jakarta apa kegiatannya? Saya wira swasta. Bidangnya apa? Istri saya sih punya rumah makan, kalau saya di ikut di pelabuhan. Kebetulan tahun 2023 saya punya masalah, anak saya banyak utang sama itu, akhirnya rumahnya dijual, saya pindah ke Kuningan. Jualan itu Pak, jualan pupuk organik di kampung. Tadinya pikir tuh mau jalan itu
semenjak dari 2024 sampai sekarang modalnya juga habis, itunya habis. Istri saya sekarang udah ini Pak, jatuh bangun terus itu sakit. Jadi saya ini sekarang lagi pusing banyak utang, sama usahanya juga saya mohon bisa usaha yang Boleh, berarti Bapak ambil sama Bapak ini ya. Butuh modal ya. 10 miliar ya, ntar saya ajarin. Yuk, Ibu. Saya dari Halim Pak, Cawang Pak. Sini. Iya. Apa permasalahannya? Ini privat yang ketiga. Privat yang ketiga. Yang pertama privat sedekah berapa? 2 juta. Yang kedua privat yang 2 juta. Ini yang ketiga privat lagi 2 juta. Apa sekarang permasalahannya? Saya daripada bingung gitu, maksudnya waktu itu kan Bapak kasih saran karena usahanya diganggu orang. Itu kan Usahanya apa? Kan saya nggak apal. oh ya, warung Apa? makan Pak, warung makan Pak. Warung makan di Di Halim Cawang. Halim Cawang. Ya. Sendiri apa join? Saya sendiri. Sendiri. Yang Ibu jagain. di rumah tinggal sama siapa aja? Adik. Hah? Adik saya Pak. Adik. Adik laki perempuan? Adik perempuan 1, adik laki-laki 1, adik ipar 1, sama yang kerja ada 4. Terus permasalahannya apa? Kan itu diganggu sama orang. Terus waktu itu kan Ganggunya kayak gimana contohnya? itu ngirim-ngirim santet kayak gitu, yang waktu itu adik saya sempet gila kan. Maksudnya saya bawa ke sini kan udah sembuh. Terus privat yang kedua. Adiknya laki perempuan yang dibawa ke sini? Enggak saya bawa Pak. Saya sendiri aja yang ke sini. Oh, ibu ke sini. Iya. Terus? Terus sudah sembuh. Terus saya yang privat yang kedua, saya bilang, Bapak gimana caranya omsetnya biar naik? Kata Bapak sedekahnya ditaikin gitu. Sedekah subuhnya? Ya, ini udah berjalan lah. Sedekah Jumat udah 5 kali. Sedekah subuhnya sekarang. Sedekah Jumat harus 1 juta. Iya, sudah. Potong sapi. Sudah Pak, sudah 5 kali. Sedekah subuhnya minimal 100.000. Sedekah subuhnya sekarang udah mulai 100. 100.000 Iya. minimal. Iya, Nggak boleh kurang. iya, Kenapa mesti minimal sedekah subuh 100.000? iya Pak. Kalau kita sekolah SD nilai yang tertinggi berapa? 100. 100. Ini sedekah subuh 50. Empret. 100. 100 Bapak. Terus ini kan kayaknya orang itu kan nyerangnya digedein lagi tuh Pak. Apa? Nyerangnya kayaknya digedein lagi gitu kayaknya. Terus pojokannya kan kata Bapak suruh sapu satu-satu. Sapu lidi aren. Iya, itu saking saya kemarin bingung kan, saya tambahin tuh jadi 9 setiap pojoknya. 9 sapu lidi. Iya. Terus saya pengen tanya Bapak, apakah itu apa tuh? Peniti sama guntingnya? Gunting. Iya, apa harus 9 juga atau enggak? Iya, 1 sapu lidi, 1 peniti, 1 gunting. Iya, itu yang Kalau pengen saya sapu tahu. lidinya 9, guntingnya 9, penitinya 9. Siapa Pak? Terus bawah kasur kemarin saya tambah lagi karena Ganjil. iya, 1, 3, 5, 7, 9. di bawah kasur saya taruh 21, di atas kasur ada 9 Boleh. karena saking kencengnya gitu Iya. Pak, biar nggak terpengaruh, Ya. akan udah usaha maksimal mungkin gitu kan. Yang saya pengen tanyakan lagi, apakah di atas genteng perlu dikasih juga? Perlu. Tidak, gitu. Perlu kalau serangannya tinggi. Iya, itu yang pengen saya tanyain Pak. Perlu. Eh, Pakai sapu lidi. berapa Pak yang di atas genteng? Ganjil terserah, bebas. Misalkan 9 gitu ya Pak ya. Berarti penitinya juga 9. 9. Guntingnya juga. 9. Itu yang pengen saya tanyain Pak. Jadi kalau serangan itu datang saya kayak dipanggang, nggak bisa tidur gitu. Terus kan kesini pasti saya, karena sering kesini biar saya bisa ibadah, biar bisa sholat, bisa tidur gitu. Nanti kalau balik ke rumah itu datang saya nggak bisa tidur, kelimpungan kayak gitu. Makanya mbaknya kalau bisa pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik.
kalau mau tidur mbaknya harus pakai celana dalam ikat di kepala. Oh gitu ya Pak. Nanti nggak ada serangan. Siap Bapak. Itulah yang bikin saya, maksudnya pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, jadinya saya biar. Jadi mbaknya kalau tidur celana dalamnya dibalik, kalau nggak pakai celana dalam. Oh, gitu, BH-nya Pak. dibalik atau mbaknya nggak pakai BH. Nah, pakai celana dalamnya di kepala tuh wajib. Ya. Sebenarnya kemarin itu pengen saya tulis-tulis di celana dalam, cuman saya ingat nasihat Bapak harus diikhlasin, legowo gitu. Iya harus dilegowoin mbak. Nih mbak, Nggak bisa. kemarin ada orang terkaya di Indonesia. Iya, Pak. Rumahnya 100 hektar. Iya Pak. Suami istri. Iya. Istrinya di sini. Udah disantet 11 tahun. Udah berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Iya Pak. Karena dia privat sedekah 10 juta. Jadi kita enak kan nih ngobrol nih. Privat khusus. Iya Pak. Itu santetnya langsung pindah ke kamar mandi di sebelah sono. Jadi tamu saya yang lagi masuk di kamar mandi, kita lempar ke sini, dia masuk ke sana. Tamu saya langsung kejengkang tuh di kamar mandi. Perempuan. Nih tulang rusuknya. Diterapi habis 160 juta nggak sembuh-sembuh. Di sini cuma dipegang doang, krek, BH-nya dibenerin, udah sembuh. Tuh orangnya datang sekarang. Naik mobil Range Rover. Iya. Naik mobil Range Rover. Orang terkaya di Indonesia. Tadinya Tenang aja mbak, yang penting mbak celana dalamnya dibalik, Siap, BH-nya Bapak. dibalik kalau di rumah. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah buka celana, BH nggak usah, mbaknya tidur, udah Iya. tenang. Tadinya saya mau nunggu dapat uang 10 gitu biar bisa privat yang Iya kalau 10 juta kita ajarin mbak, pasti kita ajarin. Kayak yang kemarin kan Iya. 10 juta tuh. Orang terkaya di Indonesia, rumahnya mau tahu mbak? 100 hektar ya, Iya Pak. kaya banget. Suaminya nggak ngeh kalau istrinya cantik. Pas udah kita keluarin santetnya, kan kita keluarin santetnya hari itu juga kan loncat. Harusnya kan loncatnya ke sini. Nggak taunya ada sapu lidi, dia nggak mau loncat. Harusnya kan loncat ke saya megang ini. Asbak, Iya Pak. saya megang ini. Loncatnya ke sini. Langsung masuk. Tamu saya lagi di toilet, perempuan lagi antri, kejengkang langsung. Untung paling nggak kegeledak. Aduh. Udah 11 tahun tuh mbak nggak bisa keluar. Dia udah berobat kemana-mana. Udah habis-habisan. Jual apa udah. Iya. Nggak bisa keluar di sini. Boro-boro dipegang, nggak kita pegang. Saya malah duduk di sini. Saya duduk aja begini sambil megang ini saya. Sambil mainan ini. Kalau orang kan kalau pengobatan alternatif dia keris. Di mana-mana keris. Kalau saya mah ini tuh. Tuh ada yang nih. Tuh, ada lagi yang ini. Tuh. Harusnya saya bawa keris kan. Keris kalah sama ini, Pak. Tajaman ini. Kalau keris kan nggak bisa bunting. Kalau ini bisa bunting. Cilep. Jadi anak. Kalau keris ditancap nggak jadi anak. Kalau ini bisa jadi anak. Tenang, Mbak. Siap Bapak. Nanti lo kapan paksain sedekah 10 juta tadi ajarin. Iya. Terus untuk di atas gentengnya yang pengen saya tanyakan itu harus berdiri atau ditidurkan? Tidurin. Oh ditidurkan Pak. Jadi yang pegangannya di bawah, itunya di atas gitu ya Pak. Misalkan 9 itu dijejerkan jadi Iya. satu gitu ya Pak. Ada apa-apa ya Pak? Oke Pak. Terus untuk misalkan ini kan menyangkut dengan anak saya Pak. Saya sebenarnya niat banget pengen bawa anak saya tadinya. Cuman berhubung karena cuman privat yang 2 juta jadi anak saya enggak saya bawa Pak. Takut ngefek gitu kan ke anak saya di kantor kan gitu kan. Saya kepikiran gitu. Anaknya sih pakai celana dalam dibalik aja. Kalau perempuan BH-nya dibalik, kalau laki celana dalam dibalik, kaos kakinya dibalik, ntar nggak kena himbasnya. Siapa Pak? Terus kedua, dia nggak boleh tidur di tempat tidur mamahnya. Oh gitu Pak. Nggak boleh, kalau tidur kena, Ini dihajar sama dia. tidurnya bareng sama saya berarti. Nah, mbaknya kalau tidur sebelah kanan, Iya, Pak. dia jangan tidur sebelah kanan, dia tidur sebelah kiri. Harus kiri terus, nggak boleh pindah ke kanan. Enggak pindah sih Pak. Ya udah nggak apa-apa. Sapu lidinya kan saya taruh di tengah-tengah tuh Pak ya. Saya ada di, Pokoknya kalau mbaknya tidur sama anak, ya Pak. jangan pindah posisi. Saya kalau tidur sama istri, saya tidur sebelah kanan, istri saya sebelah kiri. Saya nggak bakal tidur sebelah kiri. Oh, Saya selalu kanan terus. Gitu. Kalau ML juga saya nggak pindah-pindah, saya di situ-situ aja. Paling garis tengah doang, balik lagi ke sini lagi gitu. misalkan nih Pak, ini kan ada tempat sajadah sholat, saya tidurnya di bawah gitu.
Itu satu ruangan apa? Nggak apa-apa, satu ruangan. Yang penting pokoknya anak jangan tidur di tempat tidur mamahnya. Oh, siap. Anak nggak boleh tidur di tempat tidur papahnya, nggak boleh. Walaupun satu kasur misalkan Iya, ya. kalau Gitu, kiri kiri masalah. aja. Oke. Kalau cuman siang main-main nggak apa-apa, kalau malam nggak boleh. Iya, Pak. Misalkan itu mamahnya nggak ada, saya belum khawatir. pulang, dia jangan pindah, udah di situ aja di garis pakai bantal guling. Makanya kan tugasnya bantal guling kan di tengah kan buat pembatas. Iya, Pak. Jadi sekarang pembatasnya sapu lidi, Pak. Itu Manjur. aja sih, Pak. Ada Yang lagi? bikin saya unek-unek ya. Nggak Ada lagi apa, ya? Kalau puasa misalkan saya ndak bisa ke sini misalkan Transfer aja ke Transfer rekening nggak apa-apa ya, BCA, Pak? Iya, Pak. ke rekening Bank Mandiri, atau ke rekening BRI, atau ke rekening BNI. Tapi atas namanya saya, jangan ada atas nama Muhammad Soleh, nggak ada. Ada, Pak. Sudah, Pak. Iya jangan, Iya. mosok RDI atas nama Soleh, Soleh itu siapa? Nggak ada. Atas nama Haji Dwi Susanto, atas nama Dwi Susanto nggak ada, atas nama Soleh nggak ada. Atas nama Guyin, nggak ada namanya Guyin. Iya, Pak. Jangan, ada itu aja. Nanti mbaknya kirim ke admin saya, namanya Bu Ai. Adminnya kan Bu Ai. Kirimin bukti transfernya. Saya biasa ngirimnya ke yang nomor yang biasa kirim privat itu yang masnya di depan itu. Oh iya, nanti diganti kirimnya ke Bu Ai ya. Nanti namanya nggak ada di daftar namanya. Kan adminnya itu nggak nyatet nama. Yang nyatet namanya Bu Ai. Nanti dikirim, nanti setiap subuh dipanggil namanya satu-satu. Emang kalau 100.000 udah bisa Ada, dipanggil? Oh, ada, iya, ada. Pak. Siap, Pak. Makasih banyak, Nanti Pak. dikirim ke adminnya Bu Ai. Iya. Bu, kirim bukti transfernya 100.000. Nanti ada namanya tuh. Ada Kampus Jayabaya, Toko Emas Pantes, Rumah Sakit Azra. Ada lagi siapa tuh? Berarti Benu, makeup artis Benu. Ada lagi jenderal siapa? Ada presiden, ada menteri, kan ada nama-nama di situ. siapa? Dikirim ke Bu Ai, adminnya Iya, Pak. RDAY, bukan ke informasi. Baik, Pak. Nanti namanya nggak dipanggil satu-satu setiap subuh. Aha. Iya. Nah, Ibu kirim Iya, buktinya. Nanti dia catat sesuai dengan namanya Ibu. Nanti dipanggil. Banyak kok. Intinya kalau biar maksimal sedekah Jumatnya. Pokoknya sedekah subuhnya jangan bolong. Jangan berhenti. Sedekah Jumat Jumatnya barokahnya jangan bolong. Oke, Pak. Siapa? Udah aja. Iya, Pak. Kalau masih ada serangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kan tumpul, lama-lama tumpul. Iya. Tenang, nggak apa-apa. Jangankan banyak, kita aja di sini aja kemarin ngobatin. Dianya nggak terima, ngamuk-ngamuk. Makanya Saya bilang emang saya kenal sama kamu? Nggak kenal. kalau kesini langsung saya bisa tenang gitu. Iya, maksudnya kemarin yang saya obatin kan ada yang disantetnya udah 11 tahun. Dianya ngamuk sama saya. Lah kan saya nggak kenal sama kamu, saya bilang gitu. Emang saya ngobatin? Kan enggak, saya nggak ngobatin. Kamu ngobatin diri kamu sendiri. Oh iya, Pak Haji nggak ngobatin saya ya? Enggak, gue nggak ngobatin. Kalau saya ngobatin saya megang kamu dong. Kamu kan ngobatin sendiri. Nah, nih saya rendam, saya suruh minum. Langsung keluar. Wow, keluar semuanya. Langsung wajahnya cantiknya luar biasa. Tadinya tapi akhirnya tamu saya yang lagi di toilet dihajar di situ, jadinya keplanting tuh di kamar mandi. Terapi habis 160 juta nggak sembuh-sembuh. Udah kemarin kita pegang sembuh. Gampang lah, Mbak. Ada lagi? Enggak, Pak. Oke. Jadi Bapak sama Ibu, Bapak sama Bapak, Ibu boleh dengerin juga, Bapak nggak apa-apa. Jadi gini. Bapak usianya berapa kalau boleh tahu? 58. Bapak usia berapa? Hah? 67. Dari usianya Bapak 18 tahun sampai usia 67, dari usia 18 tahun sampai usia 58, mana hasilnya? Nggak ada. Utang banyak. Bapak mana hasilnya? Nggak ada. Yang Bapak kerjain sama Bapak kerjain apa? Ilmu dunia. Kerja. Nyari solusi, nyari jalan keluar. Nggak taunya ayatnya gini, Pak. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya keinginan, kalau kita punya hajat, kalau kita punya impian. Jadi kalau kita punya keinginan,
10 miliar cair bulan ini, punya cita-cita, punya cair 10 miliar bulan ini, punya kemauan, pengen modalin anak. Ayatnya nih Pak, jangan nyari jalan keluar, jangan nyari solusi. Kembalilah kepadaku, kata Allah, kembalilah kepadaku, mohon ampun. Jadi kita tuh balik lagi ke Allah, mohon ampun. Bukannya kita nyari solusi, bukannya kita nyari jalan keluar. Kembalilah kepadaku, kembali, balik. Comeback, balik. Ibarat mobil-mobilan yang ada baterainya, kalau udah mentok tembok, dia balik lagi. Kita kenapa nggak balik makin jauh ke Allah? Nyari lawyer, nyari pembenaran, nyari pembuktian, nyari berkas dukungan, nyari solusi, nyari jalan keluar, nyari pembelaan. Kata Allah, buat apa? Balik ke gue, balik. Mohon ampun. Karena itu semua atas izinku. Dan atas izinku juga itu nanti tidak terkabul. Dan atas izinku juga ini terkabul. Jadi Bapak diganti sama Allah dalam bentuk apa? Haknya Allah. Nah kita kadang suka pengen tahu. Dari mana penyelesaiannya? Gimana penyelesaiannya? Kata Allah, bengkel ketok magic boleh gak diintip cara kerjanya? Nggak boleh Allah. Kenapa cara kerja gue lo pengen ngintip? Kalah dong gue sama bengkel ketok magic. Nah jadi Bapak jangan pengen tahu gimana nih solusinya. Gimana nih jalan keluarnya. Gimana nih penyelesaian. Nggak boleh. Biarin aja, udah aja. Kedua, Ahmad Albar bikin lagu Pak. Judulnya apa? Dunia ini panggung sandiwara. Kebetulan Bapak lagi main sinetron. Judulnya Bapak teraniaya sama si bangsat. Bapak dijolimin sama si bangsat. Kata Allah, kan judulnya lo teraniaya sama si bangsat. Kan judulnya sinetronnya lo dijolimin sama si bangsat. Aktingnya mana? Kita malah nggak mau. Akhirnya kata Allah, acting mulai cut. Ulangi lagi, acting mulai cut. Kata Allah, kok di-cut Allah? Mimik muka lo mana? Mimik lo ketipu mana? Mimik lo dijolimin mana? Nah kalau Bapak bisa bawain sinetron judulnya dijolimi sama si bangsat, Bapak akan dapat piala citra. Kalau ibarat main film, Bapak besok dipakai lagi sama sutradaranya Allah, produsernya Allah. Bapak akan main film judulnya Orang Terkaya di Indramayu. Lah sekarang gimana Bapak main sinetron Orang Terkaya di Indramayu? Orang di sinetron yang ini aja kita aktingnya diulang-ulang. Kalau kita tanya, Allah kenapa gue gak dipakai di film kedua? Lah yang film pertama aja lo satu scene berapa kali ngulang? Oh iya, jadi gue mesti lapang dada. Jangan takut, lumayan juga Pak Haji 1,5 miliar. Tenang bos, nanti diganti sama Allah. Kan karma ada di muka bumi ini. Karma ada. Coba Bapak lihat. Pemimpin negeri ini. Gak usah gue sebutin namanya. Lo lihat anak-anaknya. Lo lihat cucu-cucunya. Mana yang berhasil? Ada gak? Gak ada. Mana Bapak? Gak usah sebutin namanya. Lo udah pasti tahu dah. Kalaupun punya aset juga. Asetnya tahu kemana. Ya kan? Ya iya, jadi maksud saya coba Bapak bantu saya praktekin ilmunya Allah yang namanya legowo. Bukan sabar, saya nggak setuju sabar. Karena sabar tuh jengkel, ditahan-tahan. Jengkel, orang sabar kan ngelus dada. Sabar, ditahan-tahan. Jengkel, ditahan-tahan. Itu namanya orang sabar. Kapan waktu pasti meleduk. Tapi kalau legowo, lapang dada. Nerima apa keputusan Allah. Nerima takdir Allah. Makanya ada ayatnya. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Dan tidak mensyukuri nikmatku. Keluar dari kolong langitku. Keluar.
dan cari Tuhan selain aku. Kebetulan Bapak diciptain sama Allah, kondisinya lagi main sinetron yang judulnya teraniaya sama si bangsat. Dijolimin sama si bangsat. Aktingnya mulai. Kayak saya nih, ketipu, salah investasi, uang saya dibawa kabur. Harusnya dibalikin ke kita, tapi kan dia nggak mau. Hati kecilnya nggak mau balikin. Ya udah, legowo, lapang dada. Akhirnya kan usahanya terpuruk, anaknya terpuruk, suaminya kawin cerai, istrinya kawin cerai. Jadi begitu. Jadi yang jadi korban kan jadi anak sekarang. Janganlah, udah tenang aja bos. Rezeki nggak bakal ketukar. Kenapa rezeki nggak bakal ketukar? Karena rezeki kayak nomor rangka mesin. Ada gak nomor rangka mesin mobil yang double? Nggak ada. Udah ada barcode-nya. Udah ada barcode-nya. Ah, setuju. Jadi nggak mungkin rezeki bapak ketukar sama adik kandung bapak. Rezeki bapak ketukar sama kakak kandung bapak. Rezeki bapak ketukar sama tetangga sebelah. Nggak mungkin. Jadi gimana dong Pak Haji caranya? Legowo. Nah, ini yang lebih dominan lagi nih. Saya mau bapak dan ibu pulang dari sini bulan depan di bulan Maret Ramadan harus cair 10 miliar. Amin. Kalau bapak nanti paksain privat yang kedua, paksain yang privatnya hanya sendiri aja. Jadi saya nggak madep ke sini, nggak madep ke sini. Kalau sekarang saya nggak bisa. Saya mesti hormatin tamu saya. Habis ngobrol sama ini, saya ngobrol sama ini. Habis ngobrol sama ini, saya ngobrol sama ini. Jadi nggak fokus. Tapi kalau privat yang 10 juta, saya ngobrol berdua aja nih, nggak bakal ada orang. Kalau ini nggak bisa, 3. Jadi bias, tapi nggak apa-apa. Bapak sama ibu praktekin ilmu yang ada di Al-Quran. Kalau bapak dan ibu praktek ilmu yang ada di Al-Quran, saya sabdain Maret harus cair 10 miliar. Apa tuh? Fatir 29. Surat Fatir 29. Udah. Artinya apa? Coba terangin dikit. Di Fatir. Ya terulang tapi kurang paham bisa. Nah boleh. Ntar saya terangin dikit ya. Jadi di Fatir 29 sama surat Al-Muzammil. Nanti Bapak coba terangin. Bapak dengerin. Nanti diterangin. Bapak harus Maret cair 10 miliar. Ibu harus cair 10 miliar. Fatir. Coba Bapak buka. Bapak bisa buka di HP. Fatir 29. Bapak tinggal meraktekin. Jadi ilmu RDAY itu ada di Fatir 29. Maunya saya kan 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat Badiah Qobliyah, sholat Taubat, sifat 18. Tapi bapak sama ibu kalau 10 kebanyakan. Saya lihat bapak maunya cepat. Nah ya udah diringkes sama Allah. Cuman 3. Fatir 29. Baca Quran, sholat, sama sedekah. Nah kalau bapak udah meraktekin kalau bapak bisa meraktekin yang ini, tunai dari Allah Maret saya sabdain 10 miliar. Sejumlah sedekah berapa itu? Sedekahnya? Iya, dari untuk mencapai apa? Yang sejumlah 10 ya terkabulnya. 1 juta sedekah subuhnya. Bapak paksain sedekah 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena kan bapak hajatnya kan 1,5 miliar. Sedekah subuhnya 1 juta, sedekah subuhnya 1 juta, atau sedekah subuhnya 2 juta, atau sedekah subuhnya 3 juta. Ada gak Pak Haji? Namanya Pak Kiai Sarip. Betul? Pak Kiai dia sedekahnya subuhnya 3 juta. Sedekah Jumat Barokahnya dia 5 juta. Namanya Kiai Sarip. Titelnya Pak Kiai. Dia udah privat yang ke 13. Dia udah yang 10 juta. Besok 10 juta lagi, dia udah 13 kali kita ketemu. Saya bilang, gue setuju Pak Kiai. Lo 13 kali, kalau bahkan 14 kali gue setuju. Kalau sedekahnya 10 juta aja privat. Kalau 13 kali kan baru 130 juta. Anak yatim dapat 130 juta dari Pak Kiai. Sementara Pak Kiai dapat dari Allah 10 miliar. Kayaknya menang banyak.
Iya kan? Oke lah Pak Kiai, privatnya 200 kali 10 juta, berarti baru 2 miliar. Cairnya dari Allah berapa? 10 miliar. Ini kita baru privat 10 juta, udah nagih. Mana 10 miliar nggak cair-cair. Langsung saya sabdain. Nggak mungkin terkabul, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Baru 10 juta aja udah perhitungan. Mengharap nggak boleh. Jadi Bapak nggak boleh berharap, karena orang berharap siap-siap kecewa. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi maunya saya, coba Bapak praktekin surat Fatir 29. Bohong Maret nggak cair 10 miliar. Bohong. Al-Muzamil. Al-Muzamil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama Al-Imran 1, 3, 4. Al-Imran 1, 3, 4. Izin Bapak, saya mau tanya, kalau sholat tobat yang 50 kali sehabis sholat asar itu masih boleh atau tidak? Habis asar nggak boleh sholat sunat, kan menghormati matahari terbenam. Bolehnya nanti Ibu habis duha. Habis duha sama habis Sebelum doang. duhur. Habis duhur. Iya, itu doang berarti ya bisanya ya. Sebelum asar. Iya. Habis asar nggak boleh. Habis maghrib, habis isya. Habis sisa nerusin gitu ya. Iya. Yang habis maghrib kan yang 18. 18. Kenapa sih Pak Haji habis asar nggak boleh? Karena menghormati matahari terbenam. Kenapa habis subuh nggak boleh Pak Haji? Karena menghormati matahari terbit. Jadi kalau matahari mau terbit sama matahari mau terbenam, nggak sholat sunat. Berarti yang saya kerjain salah Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi Al-Imran 1, 1, 3, 4. Ya. Al-Muzamil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fatir 29. Udah itu aja Pak dasarnya RDAY. Makanya orang kan ini, Pak Haji, kenapa saya dipaksa baca Quran? Bos, baca Quran itu untuk nerangin dunia, nerangin di akhirat, nerangin di kubur. Sekarang ibu maaf ya, ibu meninggal. Apa anak ibu nengokin ke kuburan tiap hari? Nggak mungkin, setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Bapak meninggal, apa istri kita nengokin di kuburan setiap hari? Nggak mungkin. Setahun 2 kali mau puasa mau lebaran, apalagi kalau di kuburnya jauh. Bisa-bisa 3 tahun sekali. Ini aja udah berapa tahun gak nengokin kuburan bapaknya? 4 tahun. Saya udah 3 tahun gak nengokin kuburan bapak saya. Karena kan kuburannya jauh. Di Jawa Tengah, di Kuto Arjo. Saya di sini. Tamunya banyak. Pak Haji, maaf. Mana mic-nya? Ini kan kalau saya keadaan sekarang dalam terpuruk kali-kali ya Pak Haji. Kalau umpamanya sedekah subuhnya adanya umpamanya kita ada cuma Boleh. 10.000. Pak, kalau kita sedekahnya seikhlasnya, hajatnya terkabul juga seikhlasnya. Kalau kita sedekahnya maksa, hajatnya maksa. Gue setuju. Ini kan kebanyakan apa? Sedekahnya seikhlasnya. Karena sedekah nggak boleh dipaksa. Siapa bilang ada di Al-Quran? Sedekah itu di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi sempit juga dipaksa sedekah, lapang juga di saat sedekah. Jadi jangan, Pak Haji kan saya lagi susah, saya sedekahnya nggak ada. Bapak paksain makannya sehari sekali. Hanya sekedar biar nggak kena penyakit mah aja, sekali aja makannya. Selebihnya banyak minum. Banyak minum. Nah, uang yang makan sehari 3 kali, yang ini buat sedekah subuh, yang ini dikumpulin buat sedekah Jumat. Makannya sekali. Nggak sampai 99 hari Pak, cair 10 miliar. Kita ini kan kadang nggak niat. Itu di tempat sendiri aja loh Pak ya. Nggak boleh, harus anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Cari anak yatim kurung. Jadi sedekahnya mesti ekstrim Pak. Mesti kalau nembak tuh mesti yang pas. Anak yatim kurung. Berarti kalau itu yang lebih bagus di kantor sini. Di sini numpang wifi-nya RDAY. Boleh gak Pak Haji saya yatim yang dekat rumah kita? Boleh, coba Bapak tes aja. Ada gak hasilnya?
biasa-biasa aja tuh. Tapi kalau yatim kurung jempol 2. Tidak pernah saya bikin acara tidak ada yatim kurung. Selalu saya libatin. Walaupun yatim saya campur. Ada yatim umroh, ada yatim tahajud, ada yatim kurung. Tapi anak yatim kurung selalu saya ikutin. Nggak pernah nggak. Saya prioritasin. Contohnya apa? Umroh saya bawa. Liburan ke Eropa bawa. Liburan ke Malaysia, ke pabrik Upin Ipin, yatim kurung saya bawa. Berenang di Pondok Indah Mall, PIM, Pondok Indah Mall, berenang, yatim kurung saya bawa. Ke Dufan bawa, ke Siwet bawa. Karena yatim kurung jempol 2, bos. Nyari di rumah ada gak? Saya nggak pernah. Kalau nggak ada bapak numpang. Ya, yatim kurung. Namanya yang subuh itu kalau di pamen seminggu sekali boleh Pak. Namanya Subuh seminggu sekali. ya maksudnya kan tiap hari tapi di Harus tiap hari. Bapak remes alat kelamin bapak, taruh di muka bapak. Ada orang kasih uang saya tunai. 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 9. Mau tidur 9 bangun tidur. ya, saya sedekahnya tuh, sedekah subuhnya tuh. Bapak sedekah subuh tinggal transfer aja. Ya, kan pamannya kecil kalau pamannya kita. Nggak apa-apa. Mau 10.000, mau 20.000. Tapi nggak boleh punya hajat. Kita kan kadang 10.000 pengen punya hajat cair 10 miliar. Malaikat punya tadi juga pegelinu. Aduh. Sedekah subuh ya. Sedekah aja subuh. Pak, maaf ya. Sama Jumat. Ya, Pak, maaf ya. Ibu maaf ya. Zaman dulu orang tua bapak, kakeknya bapak, neneknya bapak, neneknya ibu. Zaman dulu ada gak anak yang hidupnya sengsara? Nggak ada. Karena zaman dulu ada sedekah subuhnya namanya sedekah beras perelek. Jadi kalau pagi dia disiapin berasnya, nanti sore ditaruh, diambil malam-malam tuh habis maghrib, namanya beras perelek. Kalau di Jawa namanya beras jimpitan. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Ya udah kita ganti pakai sedekah subuh. Makanya zamannya bapak saya itu nggak ada yang anaknya hidupnya susah. Kalau sekarang bapak coba lihat deh, anak kita, amit-amit yang baik jangan sampai. Anaknya hidupnya susah, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4, ih susah bener. Anaknya 1, aduh susah bener. Kenapa? Bersedekah subuhnya nggak ada. Baca Qur'annya anak kita nggak mau. Coba bapak lihat, ada gak anak-anak kita sekarang yang baca Qur'an malam-malam? Nggak ada. Coba neneknya bapak atau orang tua bapak, neneknya saya. Itu kalau malam dulu, kalau udah malam sebelum azan subuh, dia udah baca Qur'an pak. Bahkan bangunnya sebelum azan subuh. Coba sekarang, anak sekarang. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Paling jam 6. Ya pak? Ada gak bangunnya sebelum azan subuh? Gak ada. Walaupun kita marahin, yang ada kita berantem sama dia. Kalau menyadarinya. Iya, nah maksud saya udahlah kita nggak usah berantem sama anak. Lebih baik alat kelamin kita aja yang berantem sama tangan kita. Remas, suwuk. Bangun pagi. Sebelum azan subuh bangun. Saya kan emang lihat dari itulah YouTube udah apa ya, memang hoax ini ya. Alhamdulillah betul kali ini bisa ke sini. Saya sih itu yang baca alhamdulillah sama kalau ngaji malam aja, nanti malam pagi saya sudah itu. Maksudnya lebih dominan ke ngaji malam apa tambah sama itu. Ngaji malam jam 00 sampai azan subuh. Ya memang lagi pertama-tama mah nggak bisa ini, nggak bisa sampai subuh, kadang-kadang tengahan udah jadi itu terus continue sih, cuman kan belum. Nggak apa-apa kan bapak usia udah 67. Iya. Bapak kan masih baru mulai. Iya. Saya kayak anak sepeda baru main sepeda kan jatuh. Naik sepeda lagi jatuh. Lama-lama udah lancar naik sepeda laki itu yang ada batangnya di tengah. Naiknya apa begini dia. Iya. Tapi lama-lama naik apa? Naik motor. Bapak coba lihat. Pemimpin negeri ini yang tinggalnya di kampung zaman dulu. Emang dia sarapan pagi? Enggak. Pagi udah mandi udah harus berangkat. Kenapa? Karena dari sekolah, dari rumah ke sekolah bisa 10 kilo. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita ngalamin bos, tinggal di kampung naik sepeda. Zamannya itu, ya kan Pak?
Sekarang mana ada anak yang naik 10 kilo. Skala jarang, jauh. Iya. Jadi Bapak harus latihan. Lawan Pak. Pak maaf nih Pak. Nomor 1 setan godain Bapak. Bapak ibu yang digodain apa? Ekonomi. Kalau udah ekonominya berhasil, apa yang digodain lagi? Rumah tangga. Kalau udah rumah tangganya udah digodain, apa yang digodain lagi sama dia? Perpisahan. Kalau udah dapat, dia dapat mahkota yang paling tertinggi. Namanya apa? Dasim. Dia udah dapat mahkota. Udah lawan Pak, mumpung baru ekonomi doang lawan. Makanya kan kemarin saya tanya, Allah, apa yang menyebabkan orang tidak punya rumah? Apa yang menyebabkan orang punya rumah kredit, motor kredit, mobil kredit? Apa jawab Allah bahasanya? Karena dia suka cemburu. Karena dia suka iri. Nggak boleh bos. Kan kita kadang suka iri. Lihat tetangga iri. Lihat saudara kandung iri. Nggak usah, udah biarin aja. Kan nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Mosok sama. Rezekinya sama. Ini sama. Enggak lah, udah biarin. Dia punya, pasti gue besok lebih dari itu. Kita kan kadang cemburu. Kenapa ya nggak begini? Kata iri nggak boleh. Akhirnya hidupnya standar. Jadi rata-rata di Indonesia motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya cicilan. Ini yang repot nih. Istrinya pecicilan, suaminya pecicilan. Bukannya istrinya pecicilan, istrinya nakal, bukan. Istrinya pecicilan maksudnya apa? Istrinya punya utang yang lunasin suaminya. Itu namanya istri pecicilan. Tahu gak Pak istri pecicilan? Dia ngutang, istri Bapak, kredit atau beli sesuatu. Dia manggil suaminya, Papa, tuh bayar. Itu namanya istri pecicilan. Begitu juga suami, nggak boleh. Caranya apa Pak Haji? Gampang Pak. Bapak nggak boleh iri hati. Bapak nggak boleh cemburuan. Nanti semua tuh dihapus sama Allah. Kita kan kadang suka iri. Dia punya, kita nggak punya. Dia dapat, kita nggak dapat. Dia bisa, kita nggak. Janganlah, itu namanya iri. Nggak boleh. Nanti kita hidupnya standar. Dan rata-rata itu dialami sama pasangan muda. Tapi orang tua kita nggak akan punya hati itu. Tapi yang ada di anak-anak kita. Seumuran kita nih. Sekarang nih. Rawan. Rawan iri. Iri tau gak Pak iri? Gontok-gontokan. Dia bisa, kenapa gue enggak? Gak boleh kan, nama beda, tanggal lahir beda, di lahir beda. Nah, gitu. Bisa? Bos ada pertanyaan, ibu ada pertanyaan nggak? Oh, Bapak, sebelum saya tutup. Ini kan karena sholatnya termasuknya kan maksa ya. Dengkulnya itu kayak orang udah tua. Jadi kalau mau bangun atau duduk. Sholatnya sambil di bangku aja, ambil duduk begini. Allahu Akbar. Oh boleh ya Pak? Iya boleh. Iya. Bu, Tadinya mau Pak. tanya minum apa biar. Oh gampang, dicentongin. Kalau ibu privat 10 juta kita kasih centong yang 10 tahun, yang 100 tahun, Oke, Pak. yang 200 tahun nanti dicentongin. Amin. Ya. Itu Insya namanya Allah, pengapuran karena ibu pernah hamil. Pak. Iya Pak. Jadi pengapuran. Nanti obatnya dicentongin. Iya Pak. Nanti ibu privat yang 10 juta nanti kita Insya kasih centong. Insya Allah. Tua centongnya mana? Nih. Nih centong ini. Oh, iya. Ini sama saya tuan ini. Ini 200 tahun. Oke Pak. Nah ini dicentongin. Ini cita-cita saya Pak. Semoga terkabul ya Pak. Nanti bisa privat yang 10. Iya, paksain deh Bu, bisa biar kita ngobrolnya berdua. Ini kan ibu nanya, Iya Pak. Bapak nanya, saya udah nggak fokus lagi nih, nggak konsen. Saya lagi nerangin Bapak nih, Bapak nanya, nggak konsen. Gue ngomong lagi ke sini. Gue lagi ngomong begini, dia ngomong anak. Gue lagi nerangin anak, dia nanya tanahnya yang 1,5 miliar itu. Ya udah gue fokus lagi kemari. Gue lagi begini, dia ngomong bininya sakit. Udahlah gue nerangin sakit, dia nanya lagi, Pak Haji, saya udah dari itu
pengadilan tinggi, dia udah nyebut lah. Gue lagi nerangin ini, gue jadi kenapa nerangin ke lawyer. Nah, enaknya tuh kalau kita sedekah 10 juta sendiri aja, fokus aja sendiri 10 juta. Insya Allah, Pak. Fokus aja sendiri, berjam-jam kita berdua aja, berjam-jam. Gitu. Tapi kalau rombongan nggak bisa, ya Pak? Terus berarti kalau sedekah subuh harus di sini, nggak di masjid ini. Boleh Bapak, tapi ada gak anak yatim kurung di kampung Bapak? Cuma satu. Lebih dari 1, minimal 41 dah, biar Abdol. Ya, berarti harus Kita kan ada 127 di sini. 127 anak yatim kurung. kurung. Manjur Pak. Bapak apalagi udah tahu surat Fatir 29. Kenapa Bapak nggak praktekin? Iya betul. Cuman ngeringkes kok Pak. Saya sabdain Maret harus cair 10 miliar. Kita juga ikuti jam. Apa? Ikuti jam dari jam 5 di sana. Di kolam renang? Iya. Nah, seneng nggak Bapak lihat? Sini sedekahnya. Bapak seneng nggak lihat di itu? Senang, ya. Anak-anak? Terus disebut kita apa ya? Iya namanya? Iya. Di Mau? kolam sana. Iya. Lah Bapak tinggal di mana? Di sananya, di Indramayu. Tinggalnya? Rumahnya? Oh iya, di Indramayu. Cuti. Nih di usia 58 jadi apa nih sekarang Bapak kegiatan ini? Kegiatan masih ditanya dulu dengan beras, cuman ya kita kalau udah jual sekian bau, ya nutup-nutupnya itu sih. Pak. Pinjam dulu punya truk 2 ini terus enggak bener beras. Kita truk ada banyak tuh, ada 8 biji, nggak kepake tuh. Truk kita ban double, ada engkel, 8 biji nggak kepake. Ya, dulu kan gua saya waktu Dagang beras Pak, kita ada orang Indramayu dagang beras Pak. Dia beli gabah, digiling jadi beras, jual ke pasar induk. Praktekin ilmu RDAY, alhamdulillah sekarang per hari untung bersih 2 juta. Iya betul? Dia dagang, enggak itu. Pak, kenapa Bapak nggak mempraktekin Fatir 29 Pak? Beratnya di mana kalau saya boleh tanya Pak, mempraktekin Fatir 29? Beratnya di mana kalau saya boleh tanya? ya tadi maknanya apa? Miknya. Tadi maknanya apa ya? Terangin bos, terangin. Nggak apa-apa, terangin. Ini Pak dengerin ya. Iya, jadi surat Fatir 29 yang disebutkan Pak Haji tadi, Bapak, Ibu, itu menjadi motivasi kita karena itu menjadi kesimpulan satu ayat yang pendek dari ilmu yang diajarkan Pak Haji kepada kita. Itu terangkum di dalam surat Fatir ayat 29 itu. Apa sih kok menjadi motivasi, menjadi penguat kita? Karena di ujung ayat surat Fatir itu ada garansi, ada jaminan dari Allah. Kalau kita melaksanakan 3 hal yang di atasnya. Apa itu jaminan Allah? Ayatnya bunyinya lan tabur, tijarotan lan tabur. Perdagangannya ibu, bisnisnya bapak, karirnya bapak, lan tabur, dijamin Allah tidak mengalami Kebangkrutan, tidak mengalami kerugian, tidak mengalami gangguan, kemunduran. Artinya apa? Dia akan selalu Naik ke atas, naik ke atas terus, berlipat ganda. Karir naik, terus, bisnis naik. naik terus. Nah, siapa yang dijamin Allah? Kan gitu kan? Dijamin Allah ada syaratnya. Tidak semua yang dijamin Allah. Tadi sudah dijelaskan Pak Haji ayatnya yang pertama. Siapa yang dijamin Allah? Itu kan ujung ayat. Nah ini awal ayatnya. Allah menguatkan. Innalladzina yatluna kitaballah. 1. Inna, sesungguhnya, pasti, niscaya. Siapa? Alladzina, orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang 1. Yatluna kitaballah, selalu membaca Al-Quran. Jadi bukan sekedar membaca, tapi selalu. Maka Pak Haji selalu menekankan Konsisten. Saya baru 2 juz Pak Haji. Nggak apa-apa. Konsisten.
Pak Haji targetnya 12. Minimal 3 hari sekali khatam kan, berarti kalau 12 itu jadi bisa 10, minimal begitu. Seperti tamunya Pak Haji yang dari Palembang, Pak Haji nekankan untuk paksain 12 juz. Tapi karena dia merasa seperti Bapak tadi, rezeki saya belum banyak, maka dia dari 10 tadi diambil satu yang harus semuanya dijalanin. Tapi yang diprioritasin Tapi yang dikuatin, nomor 5 nomor baca Quran. Baca Qurannya. Pak Sedekah Haji, subuhnya 10.000. 10.000 sedekah, sekarang sedekah subuhnya udah 10 juta. Naik banget. Itu. Jadi Dia baca harus Qurannya 17 juz 17 juz. Pak Haji setiap malam. 12. Saya paksain Pak Haji. Saya harus bisa 17 juz. Jadi ada yang dominan dari semuanya ini. Atau diprioritasin. Prioritas. Dari 10 yang mana yang diprioritasin? Saran saya kalau Bapak memang susah baca Qurannya karena Bapak udah tua, kenapa Bapak nggak prioritasin yang sifat 18 tuh yang di kertas? Itu Sumedang. Nggak boleh ada. Itu pasien yang dari Sumedang. Dari Sumedang, dari 10, dia baca Quran nggak bisa. Hanya cuman baca 2 juz. Sedekah subuh belum bisa. Hanya cuman 10.000. Dia yang diprioritasin itu sifat 18 nggak ada. Alhamdulillah sekarang dia dagang ikan mas untuk pemancingan 1 hari 1 ton. Padahal dia cuma 30 kilo aja udah bersyukur. Tapi dapatnya dari Allah 1 ton. Sampai kewalahan. Sampai kewalahan nggak bisa nanganin. Tadi malam dia privat yang kedua. Lanjut. Ya. Jadi baca Quran. Itu yang dijamin oleh Allah. Paksain. Karena ini jaminannya dari Allah seperti itu. Terus bacanya kapan? Tadi Pak Haji sudah nyebutkan dasarnya di Al-Muzammil. Di tengah malam. Jangan kalah sama orang-orang yang bersekutu sama setan. Yang mereka gigih di tengah malam. Melakukan tirakat. Betul Pak ya? Tengah malam. Contohnya apa? Ternak. Babi Ngepet. Babi ngepet. Contoh itu, contoh aja. Tuyul. Pesugihan. Betul. Gondro. Dia suruh apapun Mau. Ngerjainnya jam berapa tuh? Dia mulai kerja jam berapa? Jagain lilin. Jam 12. Jam 12. Lilinnya dijaga Ngantuk-ngantuk, dinyalain lilinnya. Coba kalau dia ketiduran, bohong nggak ketangkap tuh. Tuyulnya sama babi ngepetnya. Lah kita cuman jagain apa? Baca Quran. Jadi ekstrim karena selalu ditekankan Pak Haji, karena hajat kita itu ekstrim, maksa, maka sedekah kita juga harus Maksa dan ekstrim. dan ekstrim. Ibadah kita juga harus Maksa dan ekstrim. Tadi disebutkan juga dipaksakan sedekah itu, nanti di akhir. Jadi baca Qurannya dulu di malam. Kenapa sih baca Quran dipaksa oleh Allah juga? Karena di ayat Al-Muzammil itu, di salah satu ayatnya ke-6 itu disebutkan dahsyatnya kenapa kita baca Quran di malam hari. Allah nyebutkan itu aqwamu qila. Artinya aqwam itu kuat, tangguh, mantap, manjur lah bahasanya. Apanya yang manjur, yang mantap? Qila, ucapannya. Jadi hajat ibu, bapak-bapak itu dengan lisannya dihiasi Al-Quran itu jadi manjur. Maka ditekankan Pak Haji harus baca Al-Quran. Kalau 3 juz mau. Dipaksa konsisten. Nanti akan meningkat istiqomah. Semakin kita sering baca, nanti sama Bapak kalau Bapak melihat anak-anak yang di pesantren yang tahfidz itu bukan datang langsung suruh ngapalkan, enggak, baca dulu, khatam, terus baca terus sampai minimal 60 kali khatam baru boleh mulai menghafal. Kenapa? Karena bacaannya sudah mulai lancar. Ya, kita yasin begitu. Nah, Iya. seperti Yasin. Iya. Udah nggak lihat lagi. Udah nggak Enggak. gitu. Ngoceh aja ngoceh. Biar ada orang tua
tua 3 kali. Iya. Iya, cepat aja. Seperti itu. Udah terbawa-bawa. Udah habit. Cuma baca Qur'annya tidak boleh pilih-pilih. Sama apa Pak biasanya Pak? Yasin nama apa Pak? Ayat kursi kalau kita lihat setan. Ya udah apa-apa. Lihat setan nih. Cuma Yasin sama kursi kita. Maaf, ini saya. Kalau baca Quran tetap dari alif lam. Dari Alif Lam Mim, dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah juz 1 Nggak boleh milih-milih. sampai khatam. Balik lagi. Iya. Balik lagi terus, balik terus. Kenapa nggak boleh milih? Dasarnya di Al-Quran. Ya, jadi Dasarnya nih. Tilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan tertib, dengan runtut. Kalau diganti dengan Yasin bagus. Gimana? Nggak boleh milih. Harus tuh. semua. Emang sih saya apa itu yang paling Runtut, harus runtut. Ya, beruntut sampai khatam. Ya. Ya, yang pertama tadi yatluna kitab Allah, selalu membaca Al-Qur'an. Fadilahnya buka di surat Al-Muzammil tadi. Terus yang kedua apa? Wa aqamus sholat, dan menegakkan sholat, terutama sholat ba'diyah Qobliyah. karena ini menjadi penyeimbang hidup. Jalannya kiri kanannya seimbang, jadi nggak oleng. Nggak oleng. Kalau perahu Nggak ada sampah, bambunya kanannya. kiri kanan kan ada ya. Ada bambunya perahu. Kalau enggak, mesti ada bambu. Miring. Sayapnya. Sayap. Sayap. Iya, sayapnya. Untung baru waras. Kenapa nggak dari dulu waras? Badia Harus Qobliyah. Badia Qobliyah nggak boleh bolong. saya sejak ini mau saya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Pakai mic-nya dulu. Mic-nya. Gini Pak, saya agak sadarnya tuh baca YouTube dari Pak Haji sebetulnya. Saya ngaji tuh tadinya saya udah kira-kira 8 bulan 9 bulan ikutin ngaji terus sekarang agak bisa Pak. Tadinya saya memang kurang bisa ngaji. Wow. Ya sekarang karena Bulan udah keras, agak keras. iya maksudnya kan masih belum bisa banyak pendek apanya masih gak ini. Itu udah ini. Kalau apal udah Kita pasti. kan. Cuman kan memang dasarnya dulu memang kurang open. Ya alhamdulillah sekarang juga di kampung saya udah. Pak, bisa gak paksain Maret akhir dah, gua kasih Maret akhir. Harus bisa baca 12 juz. Nanti dari gua 1 miliar tunai. Insya Allah. Iya. Cuman kalau yang kemarin-kemarin Dari Pak, gua tunai 1 miliar. soalnya dari kemarin-kemarin emang matanya. Mungkin sekarang saya udah diobatin dengan ini aja. Pokoknya dikuatin tetap. Jadi kesini Pak saya habis 4 kali ini dalam setahun tuh 4 kali hatam. Alhamdulillah. Cuman ya, Kalau dulu sebelum kenal RDAY belum. setahun berapa kali katam? Buru-buru. Itu lagi nikah aja Pak. Iya benar saya makanya ini memantapkan saya kesini Pak. Diketawain sama ibu tuh. Ibunya Ya. malah. Saya memantapkan kesini, saya niatin kesini, saya langsung ke Pak Haji sama istilahnya minta ijazahnya saya mau lebih mantep. Iya, pokoknya paksain Maret harus bisa paksain 12 juz. Amin. Kalau memang belum, saya tungguin April akhir 12 juz. Amin. Amin. Kalau memang nggak bisa juga, gue tungguin Mei 12 juz. Amin. Bonusnya umroh gratis. Amin, Amin. Pak. Bonus. Ibu. Pak, nih, gue nggak kenal. Namanya Bu Isro. Baru kenal 4 tahun yang lalu. Dia praktekin ilmu RDAY, Pak. Anak yang nomor 1 perempuan. Sekarang punya travel internasional. Nomor 2 anaknya dokter. Nomor 3 anaknya dokter. Nomor 4 anak dokter. Dia praktekin ilmu RDAY di Suwuk tuh anaknya. Perempuan, laki, perempuan. Bonusnya Pak, saya berangkatin haji tahun 2026 gratis. Betul gak? Yang praktekin istrinya. Yang berangkat haji siapa? Istri sama suaminya. Saudara bukan, teman bukan, baru kenal, tetangga bukan.
Dia kan orang Boyolali, saya kan orang Kutoarjo. Gara-gara dari YouTube aja dia nonton, dia praktekin ilmunya. Yang perempuan cewek, yang nomor 2 laki, nomor 3 laki. Jadi dia Pak maksain harus ketemu saya, maksain harus ketemu saya. Waktu itu saya sakit, 4 tahun yang lalu. Dia datanglah ke rumah saya, ngobrol di rumah. Saya bilang sama Ibu Isro, sama suaminya saya bilang, anaknya kan dibawa. Kalau Pak Haji anak nomor 1 dokter, kamu harus juga dokter, anak nomor 2. Kalau Pak Haji anak nomor 2 dokter, kamu anak nomor 3 harus dokter. Kalau anaknya Pak Haji nomor 3 dokter, kamu nomor 4 harus dokter. Alhamdulillah Pak, dokter semua 3-3-nya. Nah ini yang saya takjub lagi nih, saya bilang, kalau anaknya Pak Haji yang nomor 1, mantunya dokter, jadi mantu saya nomor 1 dokter, kamu juga harus punya mantu dokter. Sekarang anaknya Bu Isro yang nomor 2 pacaran sama dokter. Dia orang Boyolali, pacarnya orang Jakarta. Satu praktek di Kerawang, satu rumah sakit. Dokter sama dokter pacaran, ini udah mau merit. Saya bilang lagi, kalau anak Pak Haji yang nomor 2 dokter, mantunya Pak Haji nomor 2 dokter, kamu juga harus dokter. Jadi nggak taunya ucapan adalah doa. Pak, tadi ada tamu saya Pak dari Arab Saudi. Tadi ketemu kita ngobrol. Bos, gue denger elu apa-apa yang diomongin Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais. Emang lu udah kenal belum Syekh Sudais? Belum. Gue nonton di TikTok aja, di YouTube. Kapan nanti gue kenalin? Kok gitu Ji? Kok gitu? Saya bilang, karena lo selalu nyebut-nyebut Syekh Sudais, Syekh Sudais. Makanya kan gue deket sama Syekh Sudais. Ntar lo gue tuntun. Kalau lo umroh, nanti gue tuntun sama Syekh Sudais. Syekh Sudais itu umur 12 tahun udah khatam Quran. Syekh Sudais itu umur 12 tahun udah khatam Quran. Dia itu udah jadi imam Masjidil Haram dan Imam Nabawi, 2 masjid itu dia udah ketuanya itu dari umur 22 tahun sampai sekarang. Dan dia gajinya ceknya kosong sama raja, suruh ngisi sendiri. Lo sebut-sebut mulu, makanya gue terenyuh. Ntar gue kenalin, itu sohib gue. Padahal saya nggak pernah Pak, saya selalu ngobrol. Lo jangan kalah ya sama Syekh Sudais. Karena ibunya Syekh Sudais selalu ngancem anaknya gini. Syekh Sudais, kalau kamu masih nakal, suka naburin pasir di makanan tamunya Mama, kamu nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Dia imam Masjidil Haram yang tidak tergantikan sampai hari ini bos. Namanya Syekh Sudais. Saya selalu nyebut begitu. Saya juga marah Pak ke anak saya namanya Fauji. Fauji, awas. Kalau Fauji masih main air, Papa punya mobil Robicon. Awas, kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon Pak dari Pak Haji Sultan. Awas, kalau Fauji masih main air, Papa punya mobil Hummer warna putih. Gue punya Hummer bos warna putih. Awas kalau Fauji main air, Papa punya Velfire 2. Alphard 2. Jadi mobil gue 4 bos. Awas kalau Fauji nakal, Papa punya mobil Jeep Mercy GL 400. Gue punya Jeep Mercy GL 400. Jadi kalau gue udah punya, gue gak nyebut lagi. Gue nyebut merek lain. Awas kalau Fauji masih main air, Papa punya mobil Dodge Journey 3600 cc. Harganya 17 miliar bos. Sekitar segitu dah mobil. Gak ada di Indonesia, cuma punya 2. Di Indonesia cuma 2, punya gue 1, punya 1 lagi, punya petinggi negeri ini, gak usah gue sebutin namanya, lo pasti tahu dah. Mobilnya Dodge Journey 3600 cc, karena yang lain Dodge Journey 2400, kalau gue 3600, warnanya hitam. Nah Bapak coba begitu kalau lagi kesel, pasti cair 10 miliar bulan ini, pasti cair 10 miliar bulan ini, pasti cair bulan ini 10 miliar. Pasti gitu, jangan ngeluh. Dari mana ya 10 miliar? Apa bisa ya gue punya di 10 miliar? Apa bisa ya gue meninggal utang gue lunas?
Ntar gue meninggal utang udah lunas belum begitu. Itu namanya ngeluh. Janganlah bos. Tadi barusan gue ngobrol. Makasih Pak Haji. Gue termotivasi. Pak Haji udah kenal belum Sesudes? Belum. Kok Pak Haji nyebut-nyebutin Sesudes? Kalau orang bagus pasti gue sebut-sebut. Kayak Presiden Republik Indonesia yang ke-8 tuh Pak Prabowo. Pasti gue sebut-sebut terus. Kok gitu Pak Haji? Karena dia meraktekin ilmunya RDAY. Apa salah satunya? Dia yang sedekah semut. Mana ada coba? Mana ada penduduk Indonesia yang sedekah semut? Ada gak? Nggak ada. Coba Bapak ke rumahnya Pak Prabowo di Hambalang. Ada semut Bapak injak. Bohong lo nggak diusir sama dia. Walaupun lo menteri juga diusir. Nggak bakal boleh masuk lagi. Mungkin dipecat kali. Kok gitu Pak Haji? Itu ilmu sakral RDAY. Sedekah. Terus apa lagi Pak Prabowo? Kucing. Sedekah kucing. Mending kucing bagus, orang kucing apaan? Ngasih makan kucing. Kalau Pak Prabowo apa tuh? Kucing dibeliin troli. Apa tuh? Yang dorongan bayi tuh. Troli baby troli apa? Namanya baby Kertanegara. Apalagi burung. Kuda. Sapi perah, sapi potong, kambing. Jadi apa yang ada di RDAY pasti ada di rumahnya Pak Prabowo. Lo coba lo lihat mana yang Pak Prabowo nggak punya. Kuda banyak. Banyakan kuda gua hampir 200. Iya. Tenang aja bos. Jadi Bapak jangan bilang ilmunya RDAY bener gak sih manjur? Kok sedekah kucing? Kok sedekah semut? Kok sedekah burung? Lah kan udah dipraktekin sama Pak Presiden. Praktekin bos. Itu yang mandi gimana Pak? Mandi jam 00, senyum, mandi pandan. Kalau lebih dari 00 kan kadang-kadang Boleh. Namanya udah usia 67. Gue maklumin dah. Udah tuir. Insya Allah saya niat sekali Pak Haji. Saya niat dalam hati saya dalam misalnya karena buat kemaslahatan keluarga saya semua, terutama dan wilayah. Pokoknya maunya saya, Bapak dari 10 pilih dulu yang mana yang bisa. Baca Quran berat Pak Haji. Ya udah nih yang nomor terakhir aja tuh sifat 18 yang di kertas. Susah Pak Haji. Ya udah sholat taubat. Ya udah susah sholat badiah qobliyah. Tapi ini tetap dikerjain. Baca Quran tetap walaupun 2 juz, baca Quran tetap harus juz. Tapi yang diprioritas yang mana yang nggak oleng? Tuh. Mau sedekah subuh? Boleh. Bapak lihat deh. Daftar nama-nama orang yang sedekah subuh. Itu kan namanya nggak goyang-goyang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, sampai nomor 25 tuh nggak goyang-goyang. Ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada pangdam, ada kapolda, ada danjen, ada bupati, ada kampus Jayabaya, ada toko pantes, toko emas pantes, ada dawet ireng jembatan butuh jembut, ada rumah sakit Azra. Gitu bos. Pantes bosnya orang mana tuh? Bos pantes Cina, Kuto Arjo. Di Cirebon dulu bos. Iya toko emas pantes. Iya betul. Cabangnya bos. Kuto Arjo, Prembun, Kebumen, Wonosobo. Itu sedekah di sini, sedekah subuh toko emas pantes. Jadi kalau dia goyang nggak mungkin. Karena cakarnya udah kuat, sedekah subuhnya udah kuat. Ya iya bos. Dawet ireng, jembut, jembatan butuh, jembut kecabut, kecamatan butuh, jembut kecabut. Jembut tuh jembatan butuh, kecabut tuh kecamatan butuh, singkatan. Jadi jembut, dawet ireng, jembut, kecabut. Rame gak? Ramenya luar biasa bos. Di mana? Di Kuto Arjo, di kecamatan butuh. Perbatasan sama Kuto Winangun, Prembun. Beduh. Toko emas pantes. Kuto Arjo, Prembun, Kebumen, Wonosobo, Wadas Lintang.
Banyak bos, tempat bos juga ada. Kita jadi barang sama itu. Iya, dan nggak pernah sepi tuh toko emas. Oh, dibangun lah, pantas lah. Iya, toko emas pantas. Nah maunya saya, coba Pak Bu maafin saya kalau saya maksa. Kan saya nggak nyuruh ibu 10 langsung dipaksa. Pilih aja dulu yang mana Bapak maunya. Baca Quran boleh. Hah? Iya, terus Badia. Badia Qobliyah boleh. Sholat tobat dulu ibu boleh. Baru tiga. Sifat 18 tadi boleh. Hilang ya, belum sering obatnya jalan. Iya, terus lupain masa lalu. Kita masa lalu diinget-inget terus. Masa lalu dilupain. Bapak langsung kacamata kuda ke depan. Betul. Bisa?